Shalom. Horas ma dihamusa luhuna amanami inanami ha anggi nang pinaribot na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Nai pukot tama pertanyangata di bagasan ari sadarion. Alai jumolo ma tabarani roha pikirata. Dabuat ma partikiat ta sangopas laho martangiang nahohom martangiang mahida. Amin. Tapuji matuhatta maride mahida sian bukwede nomor 220 sada ayat sada tabbatolu martuado namar haposan. Mar hide gowarni de bata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni todi perbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Songonondo di dok Tuhan Yesus. Lehonon ni amamuna na di banwagi jangido todi perbadia tuaka namangido hossa. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan amanami nadiban wagijangi. Usehom matodim nabadiai dohot habistaran nasiak koi tusaluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot khatam nabadiai di tonga-tonga ni hamio. Lehom mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam. Asalam pita jalalam gadda huriam nabadiyai. Patotong mahuhut rohanami manguloiho saat ro di ujung di bagasan haporseon nature marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Nabi. Amin. Hatani debata turpuk epistel di pertanyangata tema sian buku Evangelium Nisi Matius bid 20 mamuka sian ayat 20 sia sahak tutulu plopat taja hama marsika sore songonom ma didok. Jadi lahoruar sia Jeriko torok mahalak mbangi huton ibana.
alai dipisang akan atau ropi manasida asasip nian, alai lam gugu manasida majaujo, asi marham dihami Tuhan anak ni si Daud. Dungi didok nasi dama, naing mamukap mata nami Tuhan. Ido sahakna, martua rona tumangihon hatani debata, jalan no piopsa, amin. Marede mahita sian bukede nomor 750 ayat sada Jahuba pangrupi. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata ama mar hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada kebaktian week yang kita lakukan pada saat ini di tengah-tengah rumah kita masing-masing tertulis dalam kitab Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti sekeping mata uang logam, hidup ini memang mempunyai dua sisi, kegembiraan dan kesedihan, ketegaran dan kegentaran, kemenangan dan penderitaan.
dan seterusnya. Banyak orang yang menyadari hal ini, namun tidak siap menjalaninya. Itulah sebabnya banyak juga pengikut Kristus yang berharap agar salah satu sisi mata uang itu dihapus saja. Yang dihapus tentu sisi yang gelap. Banyak orang Kristen yang berharap bahwa mereka akan selalu bertemu dengan kegembiraan, ketegaran, dan kemenangan. Padahal sudah jelas bahwa Yesus Kristus juga mengalami penolakan, penghinaan, penganiayaan, bahkan kematian. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang berusaha melarikan diri dari penderitaannya. Bahkan penderitaan yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya pun dihindari. Penderitaan dan pergumulan berat terkadang membuat manusia lupa akan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupannya. Tak luput manusia mencari jalan pintas, mencari pertolongan lain di luar Tuhan, yang memang pada akhirnya dapat membebaskan beban dan pergumulan itu. Ketika kita sungguh-sungguh tidak berdaya, sikap yang terbaik adalah menantikan Tuhan. Oleh karena itu, pada minggu yang akan datang, kita akan memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Mazmur 27 ayat 7. Kita diingatkan dan diteguhkan kembali untuk senantiasa berseru dan berserah kepada Allah saja di dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam nats kita ini, Raja Daud menyatakan bahwa ada tantangan yang sedang dia hadapi. Daud yang adalah seorang yang populer, memiliki kekuasaan oleh karena kemasyhurannya sebagai raja yang mampu membawa orang Israel untuk meraih keberhasilan. Dan juga dia adalah orang yang memiliki iman dan pengharapan yang kuat bagi Allah. Namun di balik semuanya itu, ternyata kehidupan yang harus dijalani Daud tidak semulus apa yang dia pikirkan. Tetapi seringkali diperhadapkan dengan persoalan atau pergumulan yang sulit. Baik kompilasi Saul yang ingin membunuh dia karena dia tidak dapat menerima dirinya sebagai raja di tengah-tengah Israel. Demikian juga kompilasi karena Absalom anaknya memperbaiki kehidupan Daud oleh karena ambisinya ingin mewarisi tahta sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Hal itu dapat terlihat dalam nats ini. Tak kala Daud berbicara tentang menghadapi musuh-musuh yang kejam pada ayat 2. Ia berkata, "Wajah-Mu kucari, ya Tuhan." Ayat 8. Ada orang mengatakan bahwa ketika Daud menuliskan Mazmur ini, ia sedang mengingat masa-masa saat ia melarikan diri dari Saul. 1 Samuel 21 ayat 10. Atau dari anaknya Absalom. 2 Samuel 15 ayat 3 sampai 14. Doa dan ketergantungannya kepada Tuhan adalah hal yang paling dipikirkan oleh dia. Dan di dalam Tuhan, ia mendapat tempat persembunyian yang aman. Mazmur 27 ayat 4 sampai 5. Bahkan Daud dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan itu adalah terang, benteng dan keselamatannya. Oleh karena itu tidak ada yang akan mengalahkannya, termasuk pergumulan hidup yang berat sekalipun. Daud begitu menerima
dan mengimani bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan dia di tengah-tengah pergumulannya. Segala yang terjadi dalam kehidupannya tidak akan luput dari Allah yang senantiasa menolong dia. Dan dia dengan tegas menyatakan bahwa sekalipun orang terdekatnya, yaitu orang tuanya, meninggalkan dia, namun Tuhan tetap menyambut dia. Demikianlah dalam kehidupan kita saat ini. Kita diajak untuk meneladani keterikatan, kesetiaan, bahkan kepasrahan diri Daud kepada Tuhan dalam menghadapi segala pergumulannya. Sebab kita yakin tidak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa beban dan pergumulan. Segala pergumulan dan tantangan itu adalah membuktikan kemurnian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 7. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari pergumulan dan tantangan hidup. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan harus tetap berjuang mengatasi masalah itu bersama-sama dengan Tuhan. Bukan dengan mengandalkan diri sendiri, harta, jabatan, atau pangkat, atau manusia, tetapi tetap mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya benteng perlindungan dan keselamatan kita. Sekalipun aku tetap dalam kesesakan yang tetap mendukung dan membuli aku, tetaplah aku berseru kepada Tuhan, dan Dia akan mendengarkan serta menjawab seruan setiap anak-anaknya. Tetaplah hidup dalam iman dan pengharapan bagi Allah saja. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita tetap menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Persekutuan yang kudus dan yang benar dengan Tuhan, yang akan senantiasa membuat kita menjadi orang percaya yang tangguh dalam menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup ini. Sekalipun hidup dalam keterkaitan, tetapi karena persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah kalah oleh persoalan yang sedang kita alami. Mari kita tetap hidup dalam kesetiaan dan juga ketaatan akan firman-Nya. Apapun yang terjadi, tetaplah kita menggumuli firman Tuhan. Walau kita berada dalam situasi atau tempat terpuruk sekalipun, yaitu tempat yang dihuni oleh mereka yang membenci Kristus. Dan bahkan saat ini kita sedang menghadapi bencana pandemi COVID-19. Tetaplah kita setia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita tetap terjaga, tidak terbawa suasana hawa nafsu duniawi. Sebab saat ini kita tahu banyak dari antara kita yang harus dirumahkan atau di PHK dari pekerjaannya. Sebagai pengikut Kristus yang setia, melalui kuasa kebenaran firman-Nya, tentulah kita tidak akan mampu mengatasi situasi ini tanpa harus berbuat kejahatan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk tetap setia di dalam firman-Nya, supaya kuasa si jahat tadi tidak menggerogoti pikiran kita, sehingga kita bertindak yang tidak wajar hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi melalui firman-Nya kita diajak untuk berpasrah diri, berpengharapan kepada Dia.
Sekalipun kita ini adalah manusia terbatas, orang tua, orang lain yang hidup dengan kita, mereka akan meninggalkan kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sungguh, Tuhan kita Yesus Kristus telah naik ke surga. Tetapi Ia menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kita, yang akan senantiasa menuntun, menguatkan, dan membebaskan kita di sepanjang jalan kehidupan yang kita lalui. Jangan pernah meratapi situasi, jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan biarkan kondisi kehidupan, baik itu keterpurukan atau kebahagiaan, kesenangan, untuk mengendalikan diri kita dan membuat kepercayaan kita goyah. Tentu hari Kamis untuk besok dan yang sudah kita lalui semalam, kita telah merayakan pesta peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia tidak sepenuhnya meninggalkan kita. Roh Kudus dicurahkan untuk itu tadi, menguatkan dan menuntun hidup kita. Sudah selayaknya lah kita sebagai pengikut Kristus juga mengambil bagian dalam hal itu semua. Seperti apa yang terkandung dalam Amsal 8 ayat 17. Aku yang meminta orang yang setuju, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Dan yang terutama sekali adalah kita harus berlindung pada Tuhan dan hidup pada jalan-jalannya. Hidup dalam ketaatan adalah kunci untuk mencapai perlindungan dari Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau yang memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Tertulis dalam Mazmur 5 ayat 13. Marilah kita tetap berseru kepadanya, sebab Dia ada untuk kita, yang memberikan kekuatan bagi kita dalam menghadapi segala pergumulan kita, terlebih dalam menghadapi bencana pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah kuasanya tetap berdiam dalam kita, supaya kita senantiasa berbuat sesuai dengan kebenarannya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami sudah disegarkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terlebih wabah virus COVID-19. Engkau lindungi setiap keluarga dan anggota keluarga yang dekat dan jauh dari kami, supaya kami tetap terjaga oleh kuasa kasih-Mu. Dan biarlah untuk hari-hari ke depannya, hidup mati kami sepenuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 100 onopulu sada ayat sada. Tanihon angguk-anggukon dungi tabarade ma sahala siat tonga-tongata lau membuat ton tangiang pangordiano.
Marede mahita sian bukuede nomor 707 ayat 1 hagugun dohot abul las disomma tapasahat peliata. Asa tapa ujung pertanyaan di bagasa tikyon tatanya koma peliata martangiang mahita ale di bata amanami na di banua gijang horo harroan ni saluhut silehon lehon nadinggan doho nasa ulibasa namuliutus upasahat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho saya jalo may gabi uap na khusus di jolong pasu may jalan ramoti asa upar hasya kami pilihan pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni kuriam doh di portibio buhay marohanami marhide-hide tordin asa laputan dah kami gorang ni silehon-lehon mitu kami asa lam gir-gir kami madok mau lihat itu ho marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mangidohom mahita di tangiang hato patai ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguar sai roma harajon sai saut malomo ni roham di bonotongon songon na di banua gijang lehon madihami sadaryon hanguluan siap hari se sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami unak kami tu gihot tu banguncunan balua mahami sian pangago ai horo na puna harajau dohot hagugun rodi hasangapon saleleng nilelengna amen asini rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot persauran ni todi perbadiama nama dongani hamu saluhna amen. Mauliate mari tuata horas marihita saluhna.